Haleluya, adik-adik Wonderful Kids Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Salam kemenangan iman. GKII Dikasihi Tuhan. GKII Mengasihi Tuhan. GKII Bergerak maju. Go, go, go. Yeay! Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Nah, apa kabar adik-adik kakak yang luar biasa? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kita akan segera memuji Tuhan. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai ibadah kita harus apa adik-adik? Berdoa dulu kakak. Pastinya segala sesuatu kita harus mulai dengan Berdoa. Oke, mari semuanya lipat tangannya. Tutup matanya, siapkan hatinya. Kita bersatu di dalam doa. Haleluya Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu kepada kami semuanya Tuhan. Dimana pada hari ini Tuhan Yesus kami boleh lagi Tuhan Yesus bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan mendengarkan firman-Mu Bapa dalam ibadah Wonderful Kids Online ini Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati kami semuanya. Tuhan, sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan menaikkan pujian kami. Kiranya Engkau Tuhan Yesus yang bertahta di setiap pujian kami Tuhan. Engkau memberkati seluruh adik-adik Wonderful Kids yang di rumah. Engkau memberkati mereka yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan juga hamba membawakan firman juga Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan Yesus buat kakak-kakak penari yang menari bersama kami juga Tuhan. Dan Engkau berkati juga Milo, Muli dan Mimi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami dengan sukacita. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Yuk semuanya kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami yang lemah mengatakan kami kuat. Kami yang miskin mengatakan kami kaya. Karena semuanya atas perbuatan-Mu dalam hidup kami. Ini kami Wonderful Kids, kami angkat tangan kami. Kami sembah Engkau dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada
Pak Guru. Haleluya, wonderful kid, Molly, Milo, Mimi, apa kabar? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, wonderful kids yang dikasih Tuhan. Pak Guru percaya 3 minggu berturut-turut kita bicara tentang penginjilan. Dan memang Wonderful Kid Gereja Kemenangan Iman Indonesia adalah orang-orang penginjil. Katakan amin. Katakan dulu, pegang dadanya, tangan kirinya angkat, tangan kanannya tinggi-tinggi. Saya adalah pemenang jiwa. Saya adalah pemenang jiwa. Lebih kencang lagi, saya adalah pemenang jiwa. Saya adalah pemenang jiwa. Baik, hari ini Pak Guru mau beritahukan sama Wonderful Kid, dimanapun engkau berada, bagaimana Yesus menginjil. Apakah Yesus menginjil nih? Mari kita mau dengarkan yang satu ini, kita mau berdoa dulu. Taruh tangan kirinya dadanya, angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Mari katakan bersama dengan Pak Guru, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kesempatan. Buat kesempatan Hari ini saya mendengarkan firman Tuhan. saya mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan sanggup mengubahkan hidupku dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi guruku, Urapi guruku. urapi kami semuanya. Urapi kami semuanya. Roh Kudus, Roh Kudus. ajari kami. Ajari kami. Dan di dalam nama Yesus, Nama Yesus. roh jahat, Roh jahat. iblis, Penipu. pergi kau, Pergi kau. tinggalkan kami. Tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Selama 3 minggu tadi Pak Guru sudah mulai bahwasanya memang Yesus menginjil. Nah, dengarkan baik-baik. Apa tujuan kita menginjil? Pak Guru mau review ulang dulu ya. Kita menginjil untuk memenangkan jiwa buat Yesus. Supaya mereka mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Supaya mereka mau menerima Yesus. Sehingga mereka keluar dari kegelapan, masuk kepada terang Yesus yang ajaib. Katakan amin. Itu dia. Sebab Tuhan Yesus tidak mau satu orang pun. Tuhan Yesus tidak mau satu orang pun binasa. Dia tidak mau satu orang Wonderful Kid, satu orang sekolah minggu binasa. Tetapi Tuhan Yesus sabar. Apa Wonderful Kid? Tuhan Yesus sabar. Dia menunggu kita. Alkitab berkata bahwasanya, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Itu kerinduan Tuhan Yesus. Oleh karenanya Tuhan Yesus dia tinggalkan surga yang begitu indah, begitu luar biasa untuk satu orang Wonderful Kid. Untuk seorang seperti Pak Guru, seperti Molly, Milo dan Mimi. Seperti engkau yang sedang menyaksikan acara ini. Katakan amin. Nah, kita mau lihat hari ini. Hari ini kita mau lihat bagaimana sih Yesus memenangkan satu orang jiwa, yakni seorang perempuan dari Samaria. Apa sih yang dilakukan Yesus? Mari kita saksikan bersama-sama, kita dengar dulu ceritanya. Buka Alkitabnya, Yohanes 4 ayat 7.
Ayat 7 ya, Pak Guru langsung masuk ya sama intinya ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Wonderful kids yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Yesus sedang letih. Lalu dia duduk di samping perigi Samaria. Sendiri dia di sana. Di mana murid-muridnya, mereka sedang membeli makanan, pergi ke kota. Tuhan Yesus duduk di situ. Tentunya ada maksud Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus menunggu ada seorang wanita. Ingat loh, Tuhan Yesus itu, dia adalah Tuhan, dia adalah manusia. Sama seperti Wonderful Kid, dia bisa letih. Lalu kemudian ada seorang Samaria datang. Lalu kemudian dia timba air. Dia ambil air dari dalam sumur itu dengan timbanya. Lalu Yesus katakan, berilah aku minum. Wonderful Kid, dengarkan baik-baik. Yesus mau mengajarkan sama kita. Ketika kita menginjil, kita buka jalan. Hari ini topik firman Tuhannya adalah membangun jembatan. Coba katakan dulu dengan kencang, saya mau membangun jembatan. Saya mau membangun jembatan. Yesus, dia Tuhan loh. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala itu jadi. Alkitab katakan bumi adalah tumpuan kakinya. Bayangin kalau misalnya kaki kita sedang bertumpu kepada sesuatu. Itulah bumi yang kita tempati sekarang. Lalu air samudra bisa dia tampung pada telapak tangannya. Apalah artinya bagi Tuhan kita, Yesus namanya. Dia mohon berilah aku minum. Pak Guru mau beritahu bahwasanya perempuan ini adalah seorang pendosa. Kita sudah belajar bukan? Tapi Tuhan Yesus masih mengizinkan loh. Perempuan ini berbuat baik kepada Yesus. Kadangkala kita menganggap diri kita paling baik nih. Kadangkala kita menganggap diri kita paling paling saleh karena rajin kebaktian. Mungkin karena rajin melayani. Kadangkala kita menganggap diri kita paling kudus. Padahal Alkitab katakan semua orang telah berbuat dosa. Orang berdosa butuh Yesus. Saya, Pak Gurumu, Wonderful Kid, Molly Milo, Mimi, semuanya butuh Yesus. Katakan amin. Tapi Yesus dia mau merendahkan hati. Berilah aku minum. Wonderful Kid yang dikasih Tuhan. Orang suka dengan yang rendah hati. Tapi orang tidak mau berhubungan dengan orang yang sombong. Orang yang tinggi hati. Orang suka. Nah, dengarkan baik-baik. Yesus Tuhan, dia minta air minum. Coba bayangin. Yesus sedang membangun jembatan toh, supaya dia bisa bicara sama wanita ini. Begitu juga dengan Pak Guru dan juga Wonderful Kid. Ayo bangun jembatan. Maksudnya Pak Guru bangun jembatan dipakai batu bata? Bukan. Maksudnya Pak Guru supaya kita bisa ngomong. Mungkin Wonderful Kid mau bersaksi sama orang nih. Misalnya nih sedang liburan atau sedang pergi ke mall. Lalu kemudian jumpa sama seseorang nih. Nah seperti itu rendah hati. Pak Guru lanjutkan. Berilah aku minum. Oh tetapi dengarkan baik-baik. Apa yang terjadi? Ayat 9 mari kita baca. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?
Hebat ya wanita ini ya. Dia gimana ya? Dia nggak kenal itu Yesus. Dia hanya kenal kalau dari pakaiannya ini mah orang Yahudi. Kalau ini orang Yahudi, ini musuh saya. Saya ini kan orang Samaria. Sebab orang Samaria dengan orang Yahudi itu tidak temanan. Orang Samaria dengan orang Yahudi ratusan tahun. Kok Pak Guru mereka enggak temanan? Iya, karena orang Yahudi menganggap orang Samaria ini bukan orang kudus. Dia menganggap ini bukan orang Israel sejati. Karena mereka campur dengan suku bangsa lain. Pada waktu itu Israel dijajah sama kerajaannya Asyur. Lalu Raja Asyur kirim orang lain ke Samaria. Sehingga orang Yahudi tidak suka sama orang Samaria. Begitu juga dengan orang Samaria. Masih ingat cerita tentang orang Samaria yang baik hati? Orang Yahudinya itu para imam lewat dari seberang jalan. Dia nggak mau tolong orang yang jatuh itu. Orang yang dirampok itu. Begitu juga dengan orang Lewi. Dia tidak mau tolong. Tapi orang Samaria dia tolong. Lalu Yesus tanya sama orang Yahudi, seorang ahli Taurat. Menurut kamu siapakah sesama manusia itu? Orang yang menolong itu. Padahal Tuhan Yesus bilang orang yang nolong itu orang Samaria. Untuk menyebut nama orang Samaria itu pun orang Yahudinya tidak mau. Nah begitu dia. Lalu kemudian perhatikan baik-baik. Tadi Moli Milo Mimi yang pertama kalau kita bangun jembatan gimana? Rendah hati. Nah yang kedua dengarkan baik-baik Wonderful Kid. Ini wanita ini dia mau berdebat sama Yesus. Tahu debat? Suka cari perkara. Wih, suka ribut. Tapi Wonderful Kid, Yesus tidak mau menyerang. Yesus tidak mau mengkritik wanita ini. Dia tidak mau membicarakan apa Yesus gak tahu kalau orang Yahudi dengan orang Samaria itu tidak baikan, musuhan. Yesus tahu. Tapi Yesus mengenyampingkan itu. Dia tidak mau, dia sudah bangun jembatan lewat rendah hati. Dia lanjutkan pembangunan jembatannya. Karena Tuhan Yesus mau supaya orang ini, wanita ini hidupnya selamat. Katakan amin. Itu dia Wonderful Kids yang dikasih Tuhan. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Yesus tidak mau menyerang. Yesus tidak mau terpancing dengan keributan. Yesus tidak mau terpancing dengan perdebatan. Wonderful Kid, kalau kita nginjil. Tapi kalau misalnya kalian sedang di sekolah, sedang argumentasi, Moli Milo Mimia. Kalau dalam pelajaran sedang mempertahankan pendapat, silakan. Tetapi kalau untuk penginjilan, lebih baik dan lebih baik jembatan yang dibangun. Dengan rendah hati, tidak mau berdebat, tidak terpancing emosi, tidak mau menyerang. Katakan amin. Itu dia Wonderful Kids yang dikasih Tuhan. Lalu dengarkan baik-baik. Apa jawab Yesus rupanya? Jikalau engkau tahu tentang kasih karunia dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Wah, perempuan ini tidak begitu saja senang. Dia mau berdebat lagi sama Tuhan Yesus. Adakah engkau lebih besar daripada Yakub, bapa kami, yang sudah minum dari air sumur ini?
Dari mana kau dapatkan air hidup itu? Sementara engkau tidak punya timba. Wonderful kid, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Yesus katakan sama dia, kembali Yesus tidak mau terpancing berdebat. Kalau kau minum air ini kau haus lagi kan? Ya, tapi kalau kau minum air hidup, kau gak akan haus lagi selama-lamanya. Dari dalammu akan mengalir aliran air hidup. Terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow, aku suka itu. Supaya aku gak capek lagi pergi ke sumur Yakub ini. Aku butuh itu. Aku mau dong air hidup itu Yesus. Boleh. Mana suamimu? Aku gak punya suami. Wonderful kid. Tepat katamu. Sebab 5 laki-laki yang ada padamu bukan suamimu. Nah, dengarkan wonderful kid. Dengarkan. Yang ketiga, dengarkan Pak Guru baik-baik. Yang pertama, rendah hati. Yang kedua, tidak terpancing emosi. Tidak mau berdebat. Tidak mau terpancing pertengkaran. Dan yang ketiga adalah kalau dia curhat, lindungi. Jangan jadi suka gosip. Kalau ada orang cerita tentang pribadinya samamu, Pak Guru mau kasih nasihat nih. Jangan lanjutin kepada orang lain. Engkau gerbang yang terakhir mengetahui tentang pribadi orang itu. Tentang curhatnya. Don't tell to the other people. Jangan beritahu. Karena dia percaya kepadamu. Nah, dengarkan baik-baik. Yesus melindungi wanita ini. Pak Guru mau beritahu sama engkau. Pak Guru mau tutup. Pada suatu kali ada seorang wanita kedapatan berbuat yang tidak baik. Ditangkap sama orang Farisi, ahli Taurat, dan beberapa orang Israel, orang Yahudi. Lalu dihadapkan sama Yesus. Rabi, ini orang kedapatan berzina. Dan menurut hukum Taurat, hukum kita orang Yahudi, orang ini harus dihukum mati dengan dilempari sampai mati. Wah, mau milo mimi kalau begitu gimana? Ketakutan atau kejem bener ini orang gitu. Yesus diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Kalau Yesus bilang, ya lakukan aja hukum Yahudi. Yesus kok jadi orang kejam. Tapi kalau Yesus katakan, jangan kalian bunuh dia. Yesus menjadi orang yang melawan hukum Taurat menurut mereka. Lalu Yesus tulis-tulis, dia masih jongkok. Siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, dialah yang pertama kali boleh melempari wanita ini. Wow, satu orang abetim, dia pengkhotbah. Nah itu yang ahli Taurat. Tadinya dia pegang batu paling besar. Aku ini orang yang paling layak untuk lempar wanita ini. Dia lepaskan batu. Lalu dia pergi. Kemudian para pelayan-pelayan yang biasanya melayani. Pengkhotbah kami sudah buang batu nih. Aku juga enggak berani dong. Aku juga bikin dosa kok pernah dia buang. Sampai semuanya orang tinggal Yesus dan wanita ini. Manakah mereka semua yang mau melempari engkau? Tidak ada Tuhan. Mereka sudah pergi ketika wanita ini melihat. Tahukah kau apa yang jadi? Yesus melindungi wanita ini.
Bukan Yesus setuju dengan dosanya. Tidak. Tapi Yesus melindungi dia. Wonderful kid, perhatikan Pak Guru baik. Ketika engkau mengasihi seseorang, Alkitab katakan engkau melindungi dia. Sebab kasih menutupi kesalahan. Kalau Wonderful Kid ingat, dalam kitab Korintus, kasih menutupi segala sesuatu. Kasih menahan segala sesuatu. Kasih melindungi. Memang enak menceritakan kesalahan orang kepada orang lain. Tahu enggak engkau? Itu si Peter itu, begini. Berhenti. Kalaupun engkau tahu, mari berhenti. Jangan lanjutkan gosip. Doain. Kalau Tuhan izinkan itu kau ketahui, doain. Kelak supaya nanti ketika dia menginjil, engkau menginjil, engkau membangun jembatan. Nah, terakhir Pak Guru mau katakan, Wonderful Kids yang dikasih Tuhan, sabar, tahan diri. Memang kadang engkau akan diejek. Yesus diejek toh, tapi dia tahan diri, dia sabar. Nah, Wonderful Kid, hari ini Pak Guru yakin bahwasanya engkau Wonderful Kid, orang yang rendah hati, engkau tidak gampang marah, tidak gampang terpancing emosi. Engkau orang yang melindungi karena engkau mengasihi. Sama seperti Yesus, engkau sabar kepada mereka yang engkau mau injili. Tutup matanya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Pegang tangan kirinya, dadanya. Mari katakan, Bapa di dalam nama Yesus. Bapa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Berikan ku hati. Berikan ku hati. Seperti hati Yesus. Seperti hati Yesus. Yang memandang kepada orang lain. Yang memandang kepada orang lain. Dengan rendah hati. Dengan rendah hati. Dengan mengasihi. Dengan mengasihi. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berikan ku hati. Berikan ku hati. Yang tidak terpancing emosi. Yang tidak terpancing emosi. Yang menghindari perdebatan. Yang menghindari perdebatan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berikan ku hati. Berikan ku hati. Untuk mengasihi. Untuk mengasihi. Untuk melindungi. Untuk melindungi. Untuk sabar. Untuk sabar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak ada gunanya Tuhan. Tidak ada gunanya Tuhan. Saya menang berdebat. Saya menang berdebat. Tapi jiwa itu. Tapi jiwa itu. Tapi temanku itu. Tapi temanku itu. Tidak menerima Yesus. Tidak menerima Yesus. 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 Engkau mati di kayu salib. Engkau mati di kayu salib. Hanya untuk melindungiku. Hanya untuk melindungi. Hanya untuk menyelamatkanku. Hanya untuk menyelamatkan. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Di Tuhan. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Aku buka hatiku. Aku buka hatiku. Aku undang Aku Yesus. undang Yesus. Masuklah. Masuklah. Tinggallah. Tinggallah. Dalam hatiku. Dalam hatiku. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya berdoa. Saya berdoa. Pakai saya Tuhan. Pakai saya Tuhan. Saya mau bangun jembatan. Saya mau bangun jembatan. Untuk memenangkan jiwa. Untuk memenangkan jiwa. Buat Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Tuhan
adik-adik, yuk hafal ayat yuk. 1, 2, 3, ya. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Wow, gampang kan? Yuk sekali lagi yuk. 1, 2, 3, ya. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yay! Wonderful kids, I am wonderful. You are wonderful. We are wonderful. Yuhu. Yuhu. Kita udah ada di akhir ibadah kita hari ini nih. Nah, kakak mau tanya, semua adik-adik yang diberkati, mana amin yang kencang? Amin. Kurang kencang. Semua yang diberkati katakan amin. Amin. Yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan untuk adik-adik yang bersungguh-sungguh hari ini, semuanya pasti dengan luar biasa diberkati Tuhan. Dan ini saatnya kakak langsung berikan, tada, stiker bintang. Yeay. Ayo segera dapatkan dan catat stiker online kalian semuanya. Yeay. Nah, kita akan segera tutup ibadah kita supaya adik-adik bisa melanjutkan aktivitas adik-adik semuanya. Nah, ayo semuanya lipat tangannya. Kita bersatu di dalam doa. Haleluya Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus yang hadir Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah Tuhan Yesus adik-adik Wonderful Kids semuanya bangkit Tuhan Yesus dan juga semakin mengasihi Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus mereka dipakai menjadi generasi-generasi yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus kami juga bersyukur buat pujian penyembahan kami. Kiranya Engkau Tuhan Yesus yang bersuka cita di atasnya. Bapa yang baik kami berdoa Tuhan Yesus kiranya semuanya adik-adik Wonderful Kids sehat, kuat, panjang umur dan diberkati Tuhan. Engkau memberkati studi mereka Tuhan. Engkau berkati kerinduan hati mereka di dalam Engkau dijadikanlah. Amin Tuhan. Bapa yang baik kami juga berdoa Tuhan membela untuk orang tua adik-adik Wonderful Kids semuanya sehat, semuanya kuat, semuanya panjang umur Tuhan. Engkau berkati juga pekerjaan orang tua adik-adik Wonderful Kids Tuhan. Di dalam nama Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Bapa. Kami tutup ibadah kami dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yeay. Untuk adik-adik Wonderful Kids yang pertama kali join ibadah online ini. Dan untuk yang setia juga. Jangan lupa untuk apa? Like, comment, share, and subscribe. Yeay. Terima kasih adik-adik Wonderful Kids yang di rumah. Terima kasih Milo, Molly dan juga Mimi. Tuhan Yesus memberkati.